Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Novian Rizky. Kita akan belajar bersama-sama matematika wajib kelas 10. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang relasi fungsi dan fungsi linear. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini ada gambar dari parkiran sebuah tempat. Tentu kalian sudah pernah mendatangi suatu mall dan melihat tarif parkir. Ya, contohnya di sini ada untuk parkir mobil 1 jam pertama itu harganya 4.000, untuk jam berikutnya yaitu 3.000. Sehingga seseorang yang memarkirkan mobilnya selama 3 jam harus membayar biaya parkir sebesar 10.000. Proses perhitungan parkir merupakan salah satu aplikasi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya kenapa dia harus membayar 10.000 selama 3 jam, karena 1 jam pertamanya dia 4.000, kemudian jam berikutnya ya berarti 2 jam dia harus membayar 4.000 ditambah 3.000 7.000. 3 jam berarti 7.000 ditambah 3.000, jadinya yang harus dibayar adalah 10. Selanjutnya contoh lain yaitu jarak dan kecepatan. Kecepatan di sini yaitu kecepatan konstan yang digunakannya. Ada juga area penempatan hewan peliharaan. Contoh misalkan penempatan untuk hewan kambing, penempatan untuk hewan sapi, kerbau. Nah, ini kan macam-macam ya. Ini salah satu contoh dari fungsi jumlah. Selanjutnya konsep relasi dan fungsi. Nah, tentu kalian sudah mengetahui bagaimana bentuk KTP elektronik. Nah, dalam KTP elektronik ada salah satu yang menjadi sebuah fungsi, di mana dalam KTP elektronik pasti ada NIK atau nomor induk kependudukan, sehingga setiap individu atau setiap orang itu tidak akan memiliki nomor induk kependudukan yang sama atau memiliki NIK yang double atau bahkan mempunyai 2 KTP elektronik. Dalam KTP elektronik ini juga merupakan aplikasi dari fungsi, sehingga setiap orang pasti hanya mempunyai NIK yang satu saja. Nah, selanjutnya ini ada gambar sepatu. Bukan sepatunya yang akan kita bahas, tetapi adalah nomor sepatunya ya, yang menjadi contoh dari sebuah fungsi. Dan di sini kita misalkan ada ukuran sepatu untuk Ardi nomornya 39, Dani 40, April 42, Rano 40, Dian 34, Rani 35, dan Dewi nomor sepatunya yaitu 33. Dalam konsep relasi dan fungsi sendiri ada 3 yang bisa kita gunakan untuk menyatakan itu sebuah fungsi ya. Yang pertama ada kita bisa gunakan diagram panah. Di sini diagram panah ya. Ada anggota himpunan A di mana anggota-anggotanya semua yaitu nama-nama atau kelompok orang ya. Kemudian ada himpunan B dengan anggota-anggotanya yaitu nomor sepatu. Kita hubungkan atau kita pasangkan nama orang tersebut dengan ukuran sepatunya ya. Di sini ada Ardi dengan nomor sepatunya 39. Kita hubungkan Ardi dengan nomor sepatunya 39, ada tanda panahnya juga. Selanjutnya Dani nomornya 40. Ini ada Akil nomornya 42, Rano nomornya 40. Selanjutnya Dian nomornya 34, Rani nomornya 35, dan terakhir Dewi nomor sepatunya yaitu 30. Nah, ini yang pertama ya, dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua bisa menggunakan pasangan berurutan. Penulisannya seperti ini, ada kurung-kurung awal buka dan ditutupi dengan kurung-kurung awal tutup.
Selanjutnya ada kurung buka dan kurung tutup juga, di dalamnya berisi dengan pasangannya ya. Ardi nomor sepatu 39, maka ditulisnya Ardi 39. Diikuti dengan pasangan berikutnya ya. Dani 40, Akil 42, Rano 40, Dian 34, sini Dian 34, Rani 35, maka ditulis Rani 35, dan terakhir Dewi 33. Yang terakhir bisa juga menggunakan diagram Cartesius. Nah, ini diagram Cartesius yang mendatar yaitu himpunan A-nya, atau ini nama-nama orangnya. Kemudian yang vertikal yaitu nomor sepatunya atau himpunan B dalam konteks ini ya. Yang pertama di sini ada Dewi dengan nomor sepatu 33. Nah, maka kita buatkan seperti ini. Kemudian dia nomor 34, Rani nomor 35, Ardi nomor 39, Dani nomor 40, lalu Rano juga sama yaitu nomor 40, Akil terakhir yaitu nomor 42. Nah, ini untuk diagram Cartesiusnya. Ada 3, diagram panah, pasangan berurut, atau yang terakhir diagram Cartesius. Nah, di sini ada contoh soal. Dalam rangka Pekan Olahraga Pelajar tingkat provinsi, SMA XYZ mengirimkan beberapa orang siswanya untuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten. Dari 8 cabang yang akan dilombakan, yaitu bola basket, bola voli, bola kaki, futsal, badminton, tenis lapangan, tenis meja, dan catur. SMA XYZ meloloskan 6 siswanya untuk mewakili tim kabupaten dalam 6 cabang yang dilombakan, yaitu Eko untuk cabang bola basket, Fahri untuk bola kaki dan futsal, Bianca dan Ratna untuk bola voli, Jarwo untuk badminton, dan Awi untuk tenis meja. Pak Alam sebagai guru olahraga yang membimbing siswa ikut seleksi akan membuat laporan kepada kepala sekolah dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram Cartesius. Bagaimana bentuk laporan yang akan dibuat Pak Alam? Nah, ini bisa kita gunakan konsep dari relasi dan fungsi ya. Seperti yang sebelumnya sudah saya bahas, baik yang pertama bisa kita gunakan pasangan berurut. Nah, himpunan pasangan berurutnya berarti ada berawal bukanya ya, pasti berawal tutup juga. Kemudian ada kurung buka, kurung tutup biasa, dan di dalamnya berisi pasangannya. Ingat ya. Yang pertama yaitu Eko di untuk cabang bola basket, berarti Eko, bola basket. Selanjutnya pasangan kedua di sini ada Fahri untuk bola kaki, berarti Fahri, bola kaki. Fahri ada 2 ya, Fahri dengan futsal juga, berarti Fahri futsal. Bianca bola voli, kemudian Ratna bola voli, Jarwo di sini untuk badminton, Jarwo badminton. Awi terakhir tenis meja. Nah, ini pasangan berurut. Selanjutnya menggunakan diagram panah. Baik, ini diagram panahnya. Kita buatkan kelompok siswa, kelompok cabang olahraga. Kelompok siswa yaitu nama-nama siswanya, siapa aja tadi yang terpilih atau yang lolos. Lalu kelompok cabang olahraga adalah semua cabang olahraga. Jadi di sini ada 8 cabang olahraga yang dilombakan ya. Untuk siswanya di sini ada 6. Nah, dalam soal ada 6, Eko, Fahri, Bianca, Ratna, Jarwo, dan Awi. Cabang olahraganya di sini ada 8 ya. Semuanya ada 8. Bola basket, bola voli, bola kaki, futsal, badminton, tenis lapangan, tenis meja, dan catur. Kita hubungkan satu persatu. Yang pertama Eko, yaitu cabang bola basket, berarti Eko kita hubungkan ke bola basket.
dengan tanda panah, ingat ya. Lalu Fahri hubungkan ke bola kaki. Fahri ada 2 ya di sini, dengan futsal juga, hubungkan juga ke futsal. Selanjutnya Bianca ke bola voli, Ratna juga sama ke bola voli, Jarwo ke badminton, terakhir Awi ke tenis meja. Nah, ini adalah diagram panah yang bisa Pak Alam laporkan kepada kepala sekolah. Yang terakhir juga bisa menggunakan diagram Kartesius. Nah, di sini diagram Kartesiusnya seperti ini ya. Yang mendatar yaitu kelompok siswa, kemudian yang vertikalnya yaitu kelompok cabang olahraga. Ingat seperti yang tadi, diagram panah semuanya ditulis. Kelompok siswa semuanya ditulis, kelompok cabang olahraga juga cabang olahraganya ditulis. Kita hubungkan satu persatu. Eko tadi di bola basket seperti ini, Fahri di bola kaki dan futsal, tapi ada 2 dia. Nah, Bianca di bola voli, hubungkan Bianca dan bola voli. Ratna juga hubungkan dengan bola voli. Jarwo di badminton ya. Awi yang terakhir di tenis meja. Nah, ini adalah diagram Kartesiusnya ya. Nah, dari contoh-contoh soal sebelumnya ada definisi 1. Misalkan A dan B adalah himpunan. Relasi dari A ke B adalah aturan pengaitan atau pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Kemudian definisi 2, ada daerah asal atau biasa disebut domain suatu relasi. Adalah himpunan tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Nah, tadi ada contohnya yaitu kelompok siswa Eko, Fahri, Bianca, Ratna, Jarwo, Awi. Ini anggota-anggota dari kelompok siswanya. Dan ini semua kelompok siswa yaitu daerah asal atau domain. Nah, definisi 3, daerah kawan atau biasa disebut kodomain suatu relasi. Adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan suatu relasi. Daerah kawan, nah ini semuanya adalah daerah kawan ya. Nah, daerah kawan atau yang disebutnya kodomain, yaitu himpunannya yang kelompok cabang olahraga, di mana anggota-anggotanya bola basket, bola voli, bola kaki, futsal, badminton, tenis lapangan, tenis meja, dan catur. Definisi keempat yaitu daerah hasil atau biasa disebut range. Suatu relasi adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan domain yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Jadi rank-nya adalah yang ini, yang merupakan hasilnya yang berada di daerah kawan. Selanjutnya mengenai fungsi. Ada banyak gambar di sini, ada 6 gambar. Nah, perhatikan gambar-gambar tersebut dengan tanda panahnya. Dari ke-6 gambar tersebut ada yang merupakan fungsi, ada juga yang tidak. Jadi mana saja yang merupakan fungsi? Baik. Nah, di sini contoh fungsi yaitu gambar nomor 1, 2, dan 6. Yang lainnya berarti bukan merupakan fungsi, hanya sebuah relasi. Karena relasi itu belum tentu merupakan sebuah fungsi, tetapi sebuah fungsi pasti merupakan sebuah relasi. Kita lihat di sini gambar nomor 1. Gambar nomor 1 himpunan P, karena di sini keterangannya P, berarti himpunan P anggotanya A, B, C, D, E, semuanya mempunyai pasangan masing-masing 1 pasangan. Dan himpunan Q anggotanya 1 sampai 5, semuanya juga mempunyai pasangan. Gambar nomor 2, anggota himpunan P semuanya mempunyai pasangan ke anggota himpunan Q, tetapi ada salah satu anggota himpunan Q yang tidak mempunyai pasangan.
Selanjutnya ada nomor 6, himpunan P, semua anggotanya mempunyai pasangan ke himpunan Q dan semuanya masing-masing 1. Maka inilah yang menjadi semua fungsi. Kemudian kita lihat gambar nomor 3. Himpunan P semua anggotanya mempunyai pasangan, tetapi ada salah satu dari anggota P, yaitu D, mempunyai pasangan yang lebih dari 2, sehingga ini bukan sebuah fungsi. Selanjutnya gambar nomor 4 juga, himpunan P anggotanya mempunyai pasangan, tetapi semuanya bertuju ke salah satu anggota dari himpunan Q, sehingga ini juga bukan merupakan fungsi. Yang nomor 5, himpunan anggota P, himpunan P anggotanya hanya ada 1 yang mempunyai pasangan, sisanya tidak mempunyai pasangan. C ini bahkan pasangannya mempunyai 5, sehingga ini bukan merupakan sebuah fungsi. Jadi kesimpulannya untuk fungsi apa? Ya, ada 2 syarat. Yang pertama yaitu semua anggota himpunan P, berarti yang daerah domain, semuanya harus memiliki pasangan dengan anggota himpunan Q. Nomor gambar 1, 2, 3, 4, dan 6 semuanya memiliki pasangan masing-masing. Ini syarat yang pertama memenuhi. Kemudian ada syarat yang keduanya. Semua anggota himpunan P memiliki pasangan tunggal, hanya mempunyai 1 pasangan ya, dengan anggota himpunan Q. Artinya anggota himpunan di domain hanya memiliki 1 pasangan tunggal ke anggota himpunan Q atau kodomain. Nah, di sini yang nomor 3 ada yang mempunyai 2 pasangan, sehingga tidak memenuhi syarat yang kedua. Jadi nomor 3 ini gambarnya bukan fungsi. Yang nomor 4 juga sama ya. Nah, ada 2 syarat. Ketika 2 syarat ini memenuhi, maka merupakan fungsi. Misalkan A dan B himpunan, fungsi F dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat 1 anggota himpunan B. Ini definisi dari fungsi. Selanjutnya ada yang namanya notasi fungsi. Jika F suatu fungsi, maka F, ini cara bacanya ya, maka F memetakan X ke Y. Fx adalah nilai Y untuk sebuah nilai X yang diberikan, sehingga dapat ditulis Y sama dengan Fx. Contoh, diketahui F memetakan A ke B dan dinyatakan oleh rumus Fx sama dengan 2x dikurangi 1. Jika daerah asal A ditetapkan A, artinya daerah asalnya yaitu ada syaratnya yaitu dari 0 sampai 4 ya. Selain itu tidak, berarti 0, 1, 2, 3. A. Tentukan F0, F1, F2, F3, dan F4. B. Gambarkan grafik fungsi Y Fx sama dengan 2x dikurangi 1 dalam bidang kartesius. C. Tentukan daerah hasil dari fungsi F. Baik, yang A dulu. Fx sama dengan 2x dikurangi 1, maka Fx sama dengan 2x dikurangi 1. Kalau F0 artinya 0 ini kita substitusikan ke fungsi Fx ya, substitusikan 0-nya ke fungsi Fx, berarti yang ada X-nya dalam fungsi tersebut kita ganti dengan angka 0. Oke, X-nya diganti dengan angka 0. Oke, maka F0 sama dengan 2 kali 0 dikurangi 1, hasilnya -1. F1 berarti 2 dikalikan 1 dikurangi 1 hasilnya 1. F2 2 kali 2 kurangi 1 sama dengan 3.
F3 sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 1 sama dengan 5. F4 sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 7. Daerah asal atau domainnya yang ini adalah daerah kawan atau kodomainnya. Ini adalah sebuah fungsi atau aturannya, aturan pengaitannya. Selanjutnya gambarkan grafik fungsi yang D. Berarti grafik fungsi f(x) sama dengan 2x dikurangi 1. Nah, seperti yang tadi saya katakan, yang mendatar atau pada sumbu x-nya yaitu domain, kemudian yang vertikal adalah domain. Ya, ini domainnya tadi, yang ini kodomainnya. Baik, yang pertama yaitu x-nya 0, y-nya min 1. Berarti titiknya ada di sini. X-nya 1, y-nya min x-nya 1, y-nya 1. Nah, berarti ada di sini titiknya. Kemudian x-nya 2. Nah, ini adalah y-nya, berarti titiknya di sini. Atau yang ketiganya x-nya 3 atau domainnya 3, maka pasangannya di 5, kodomainnya 5. Domainnya 4, kodomainnya 7 pasangannya. Sehingga ada titik garis lurus bisa kita tarik. Nah, ini adalah fungsi y sama dengan fx. Ya, tadi dikatakan y sama dengan fx di sini. Fx sama dengan 2x dikurangi 1. Yang terakhir daerah hasil dari fungsi f. Nah, maka daerah hasil fungsi f rf, ya. F memetakan ke R, daerah hasil fungsi f. Bisa ditulis lambangnya rf, ya. Range dari fungsi f sama dengan y, di mana min 1 kurang dari atau sama dengan y kurang dari atau sama dengan 7. Y anggota himpunan bilangan real. Nah, ini diambil dari range, ya. Ini min 1 sampai dengan 7, hingga penulisannya seperti ini. Selanjutnya contoh nomor 2, tentukan daerah asal alami dari fungsi berikut. A fx sama dengan x per x tambah 1, b gx sama dengan akar 4 dikurangi x kuadrat. Kita jawab yang A, fx sama dengan x per x tambah 1. Supaya fx bernilai real, maka x tambah 1 tidak boleh sama dengan 0, atau x tidak sama dengan min 1. Yang ini ya, yang bawahnya itu tidak boleh sama dengan 0 hasilnya, atau x nya tidak boleh min 1. Sehingga df lambangnya daerah asal dari fungsi f, yaitu x, di mana x anggota himpunan bilangan real. Semua himpunan bilangan real adalah daerah asal, dan x bukan atau tidak sama dengan min 1. X tidak sama dengan min 1, kecuali min 1 yang bukan termasuk dari daerah asalnya. Kemudian yang B, gx sama dengan akar 4 dikurangi x kuadrat. Supaya gx bernilai real, maka nah ini pertidaksamaan sama seperti ini, sama seperti pertidaksamaan irasional ya dulu waktu semester 1 kelas 10. Akar 4 dikurangi x kuadrat. Jika masih bingung, silahkan dibuka atau ditonton kembali tentang pertidaksamaan irasional. Ini ya, kalau ada akar, syaratnya harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian ini biar gampang, karena x kuadratnya negatif, kita kalikan min 1 semua. Nah, sehingga x kuadratnya di depan positif, nilainya 4 ini menjadi negatif. Kemudian lambangnya karena dikalikan min 1, atau maka lambangnya dibalik, yang tadinya lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan. Kemudian kita faktoran x kuadrat min 4 nya, sehingga
X dikurangi 2 dikalikan X tambah 2. Ini hasil pemfaktorannya. Maka didapatlah min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Sehingga DG, lambangnya di sini DG, atau daerah asal dari fungsi G yaitu X, di mana min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. X merupakan anggota himpunan bilangan real, sehingga daerah asalnya yaitu dari min 2 sampai dengan angka. Baik, pembahasan untuk dalam video kali ini sampai di sini, dan untuk materi selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya di part yang kedua. Jika masih banyak yang belum mengerti, silahkan putar kembali saja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.